menjadi dan molok. Pastikan cara hidup kita adalah indah. Pertama tadi mendoakan orang lain dengan doa kebaikan. Yang kedua adalah pastikan Anda tidak mengolok dan mencaci, khususnya pasangan suami istri. Wahai para suami, dengar, jangan, jika engkau wahai para suami menemukan kekurangan pada pasanganmu, jangan engkau sebut sampai mati. Nggak perlu kau sebut sampai mati. Menyebut terang-terangan atau tidak terang-terangan, karena itu sudah pilihan dari pilihanmu, dan itu pemberian dari Allah. Itu pasanganmu yang halal sudah. Dengan segala kekurangannya, tentu banyak kelebihannya. Kalau kita melihat kekurangan pasangan kita, kita juga punya kekurangan. Wahai istri, jika engkau menemukan kekurangan pada suamimu, jangan kau sebut sampai mati. Alhamdulillahnya hidup seperti itu. Caranya agar kita bisa menahan agar tidak menyebut kekurangan, bagaimana? Kita pikir kita pun juga punya kekurangan. Kalimat lembut sekalipun kalau untuk menyebut kekurangan gak enak loh ya. Coba hei solehah yang di belakang sana, bayangin ada seorang suami ngomong sama istrinya, manggilnya pun enak, ayang, pakai ayang, ayang, iya abang sayang, adik ayang. Kenapa sih hidung adik kok begitu? Sudah pakai ayang dan hidung adik begitu. Tersinggung, kurang ajar. Ya abang sayang, kenapa mulut abang juga begitu? Udah bahasa sih. Tidak ada perlunya kita menyebut kalimat yang jelek. Bahkan jangan biasakan ngomong jelek. Hari ini kita mencoba membahas tentang pendidikan anak. Di beberapa pengajian kita mendidik anak mulai 0 sampai 2, 2 sampai 7, 7 sampai 10, 10, 15 itu ada tahun. Ada nanti saat-saat kita hanya memperdengarkan yang baik. Di rumah kita jangan ada caci maki, itu akan membekas di hati sang anak. Makanya anaknya juga sering caci maki, olah-olahan dan sebagainya, karena sering mendengar yang tidak baik. Kita perlu dengar bapak ibunya indah, ayah yang ngomong lembut kepada ibunya, ibunya ngomong lembut kepada ayahnya. Gak bisa anak itu ngomong kasar. Baik, kita kembali sekelumit sedikit tentang mendoakan orang lain. Kalau kita mendoakan anak sendiri mah biasa. Tapi doakan orang yang kurang ajar kepada kita, itu kerjaan para waliullah. Pengen jadi wali bukan banyak sujudnya, bukan banyak sholat, bukan banyak puasanya, bukan banyak ibadah-ibadah, itu akan tapi menahan hati. Salamatus sudur, qalbun salim, hati yang selamat itulah kekasih Allah. Barangkali sholatnya hanya 5 waktu, tak, puasanya Ramadan, tak, hajinya sekali saja, akan tapi ternyata hatinya bersih. Salamatus sudur, tidak ada dendam kepada siapapun dari hamba Allah, tidak punya benci kepada hamba Allah. Maka itulah waliullah, kekasih Allah. Sehingga sebelum masuk surga sudah kayak di surga. Sampai di saat diajak bicara tentang dendam, dia bingung bagaimana sih rasanya mendendam. Di saat ada orang bicara benci, itu benci, gimana sih rasanya benci. Dia melihat dia seorang alim, melihat orang bandel-bandel, dia tidak melihat dengan merendahkan, yang adanya kasih sayang. Oh, itu tetanggaku, anak muda tetanggaku, ibunya baik, aku kenal banget dengan ibunya, tapi anaknya mabuk judi, kemudian ganggu di jalan. Yang ada adalah terenyuh, tanya kesedihan. Di bawahnya dia berdoa terus sebelum dia melihat nasihat esok hari. Tidak sempat menceritakan, tidak sempat mencaci. Pulang ke rumah, catat itu orang yang kurang ajar namanya. Kumpulin namanya orang-orang kurang ajar. Kemudian setelah itu Anda baca doa, ya Allah, semoga orang ini berikan kebaikan, semoga kau rezeki banyak. Berat ya. Pengajian pertama berat, kayaknya nggak namanya kelas nanti. Berat sekali. Berat ibu, memang itu berat karena itu pekerjaannya para waliullah. Itu adalah kalau dalam bahasa medis, ada dokter di sini. Angkat tangan dokter. Ada dokter? Baik. Di belakang ada dokter. Itu kalau dalam dunia medis namanya operasi besar. Kalau operasi besar, ibu yang pernah rasain sesar, angkat tangan. Sesar. Ibu kira-kira sesar bisa enggak pakai bius? Enggak berani. Harus pakai bius. Tadi itu membersihkan hati itu operasi
pasti masalah. Makanya ngomong gampang iya itu bohong. Kalau saya belum ngasih obat bius. Oh iya sekarang supaya di rumah suruh nggak mau deh. Mending doa sendiri biar banyak duit. Ngapain doain orang? Baik, sekarang kami beri obat biusnya. Sekaligus obat anti nyerinya. Anda beri obat bius. Kalau Anda mendengar obat bius ini, Anda begitu mudah mendoakan. Dan saya dari meresapi obat bius ini ternyata mudah. Obat bius ini kami jadikan penutup. Percaya? Nah, sudah dah. Gampang kami. Nabi yang punya obat resep. Obat biusnya adalah sabda Nabi, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi muslimin ala dhahri al-ghaibi illa wa qala malaku wa lak bimithli." Riwayat Muslim dari Abi Darda. Hadis sahih. Nabi menyebutkan, tidak ada seorang hamba yang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Tidak ada di hadapan maknanya memang gak ada beneran, apalagi bermasalah musuhan. Tidak ada orang mendoakan orang lain tersebut yang dia lagi musuhan atau tidak ada di hadapannya, kecuali malaikat serempak. Malaikat mendoakan kamu dapat duluan. Sehingga dikatakan para ulama, ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan sama Allah. Ada orang pengen doa nunggu mau ke multazam, kapan umrohnya? Kelamaan, ya kalau umroh. Padahal ada satu doa dengan cara yang sangat cepat untuk dikabul oleh Allah. Doa yang luar biasa, yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain atau orang yang bermasalah dengan kita. Maka saat itu kita akan diberi duluan oleh Allah. Allah memberikan pada kita duluan. Wala kami mitrin. Itu dikatakan para ulama. Sehingga para kekasih Allah itu kalau mengajari orang pengen dikabul doanya, saya akan doakan, tapi lebih dasar doaku sendiri. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bermasalah. Nabi yang bersabda, Nabi yang menyebut tidak pernah Nabi bohong, tidak pernah Nabi berbohong, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Dan itulah doa yang sering dilupakan oleh para hamba-hamba yang ingin dikabul doanya. Jadi cara doa itu paling gampang adalah dengan pantulan tadi. Pokoknya kalau ibu punya hajat besar, ya Allah utangnya banyak. Lihat teman-teman yang kurang ajar, ya Allah semoga itu utangnya terbayar ya Allah. Mungkin waktu doa pertama kali muka Anda masih jelek kalau disuntik. Tapi Anda ingat hadis Nabi, saya bakal dapat duluan. Kemudian kami ingatkan juga kalau kita mendoakan orang lain dengan doa jelek, kalau memang dia layak didoakan, memang dia akan sampai ke dia. Tapi kalau ternyata kita salah menduga tidak pantas didoakan, maka doa akan dikembalikan kepada kita sendiri. Rugi. Makanya setelah itu saya sudah tahu saya doain jelek deh. Mending doain baik biar saya dapat. Ini doa nyeri. Atau ini adalah doa obat biusnya. Kebayang? Sudah masuk obat biusnya? Nah, kalau belum masuk namanya mati sudah hatinya. Nggak bisa diobati. Maka kalau Anda punya hajat kayak apapun, lakukan semacam ini. Nggak usah kan datang ke kiai, kelamaan kiainya susah ditemui lagi. Karena banyak tamunya dan sebagainya. Kelamaan, langsung saja tulis siapa yang kurang ajar. Maka pulang ke rumah nanti cari kurang ajar nomor 1, 2, 3, 4. Tapi jangan diberi nama kurang ajar. Orang-orang baik harus saya doain. Ilmu itu yang ini yang kami sebarkan, kami dapat dari guru. Ustaz mendoakan Ustaz. Loh, Ustaz doain Ustaz gak gampang loh ya. Ustaznya musuhan. Enak aja ngapain doain pondoknya gede, mending pondok saya gede. Nanti kalau pondoknya gede, murid saya habis. Loh, kok Ustaz habis-habisan pondok? Ternyata ini menghilangkan hasad. Ustaz doakan Ustaz. Orang pejabat doain pejabat. Jadi ini adalah ilmu dari baginda Nabi SAW. Lebih dari itu apa? Faedahnya kalau kita mendoakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita, kita akan mendapatkan seperti yang kita panjatkan. Sampai itu ada faedahnya lain. Apa itu? Allah akan hilangkan benci dan dengki di hati kita. Kalau Anda lagi dengki sama seseorang, wah kenapa sih? Tetangganya bangun rumah kok gatal sakit hati. Padahal gendengnya tidak jadul jidat kita. Itu dah doain ya Allah semoga rumahnya jadi rumah yang nyaman, indah, rezekinya tambah banyak. Ya Allah, gitu saja. Perangi setiap hari menjadi kebiasaan. Biasa baik. Setelah itu apa? Anda susah ngomong jelek. Kita perlu bangun hidup semacam itu. Selesai insya Allah.
Obat biasanya sudah masuk. Mohon diamalkan nanti ya. Kalau Anda punya anak pengen sukses, banyaklah doakan anaknya orang yang kurang ajar sama Anda. Jangan doakan jelek. Baru pertemuan ini indah, setelah itu kita akan mudah bertemu di dunia hingga kelak di surga. Ini saja mungkin karena waktu semalam. Kemudian tadi disampaikan oleh yang sangat peduli insyaallah dengan perjuangan dan dakwah. Ketemu kali ini berkali-kali beliau. Di sini lurah ya. Pak Kades dari Mandalawangi, ada Mandalawangi. Kita ingin membuat pondok pesantren, maka kami himbau untuk bisa ikut mendukung, tapi ada syaratnya. Hati-hati, awas, ada syaratnya. Ingat, bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru di kampungnya, jangan meninggalkan guru tersebut hanya ingin pindah bertemu dengan kami, sebab itu namanya mengkhianat dan tidak akan berkah. Kalau Anda sudah punya guru, hari ini termasuk masalah kesombongan tadi, ini perlu kami sampaikan. Hari ini gampang orang itu terpesona dengan ustaz terkenal, katanya. Tidak tahu saya ini terkenal, tidak tahu alam saya tidak menganggap terkenal. Cuma maksudnya ada orang itu kalau sudah ketemu ustaz terkenal itu meremehkan ustaz kampung. Ini bahaya, celaka itu, teman. Justru kami ini menyuruh kepada siapapun, ayo kembali pada ustaz kampung kita. Yang di saat kita meninggal, dia yang sibuknya. Jujur semuanya tidak tahu 80-90%. Dari mana Anda kenal ilmu sholat? Ayo, di mana? Dari mana Anda tahu wudu? Tapi kita lupa sama kiai kampung, kadang-kadang kenal ustaz terkenal. Betul tak? Fotonya dipajang ustaz di kampung, tidak perhatikan. Sengsara itu, umat. Kita ingin mengembalikan hari ini. Hormati kiai kampung kita. Dia adalah wali tersembunyi, gak terkenal, gak ada di YouTube. Tapi dia ikhlas. Ngajari Imam Rusah ini agar dikasih apa-apa. Dikasih duit 100.000 dicium bukan karena cinta dunia, menganggap ini barang berkah. Dikasih sabun, kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang sebelum mengajar harus bekerja. Kalau di kampung kami Blitar, orang Blitar lagi, cuma dianggap orang jauh. Saya tetangga Blitar, saya kecil di Blitar, hidup Blitar. Bahasanya derek-derek ya. Jadi sambil Pak Ustadznya itu Ustadz ikhlas, nggak merengek di tangannya orang, nggak perang-perang, nggak ada cerita amplop tuh, nggak ada. Sogok-sogokan nggak ada nyokok dia, aman dia. Dia bekerja, mencari nafkah sambil derek, memanen padinya orang agar dapatkan bagian. Itu buru-buru pulang, mandi cepat langsung ngajar. Di kelas karena mandinya pun bukan pakai sabun cair, pakai sabun melak dulu Bu. Sehingga buru-buru gitu ke kelas, di kupingnya masih ada putih, sabunnya tertinggal. Allah, itu wali tersembunyi. Bayangin, itu ada begitu. Itu orang-orang hebat. Justru kami ingatkan jangan gampang terpesona dengan orang yang Anda tidak tahu dasar ilmunya dari mana. Ini gampang terpesona, ini orang wah terpesona. Padahal dia belum tentu akhlaknya seperti apa. Memang kita tidak boleh seudon, tapi tidak boleh merendahkan ustaz di kampung kita. Justru kami berseru yang bisa bergabung dengan kami, tolong siapapun, mungkin ini ada pejuang-pejuang yang sudah bergabung ini, bangun pondok kita, bangun di gunung kami, tolong juga kita peduli dengan madrasah di kampung-kampung, termasuk gerakan-gerakan mungkin hari ini karena Pak Kades sudah bergabung dengan Buya, maka tolong Pak Kades dilihat madrasah dini yang ada di kampung ini. Buya hanya minta perhatikan dulu sebelum mulai semuanya, perhatikan toiletnya. Toilet. Kalau madrasah, kalau masjid-masjid yang digunakan untuk belajar anak-anak, perhatikan toiletnya. Jangan yang lain. Buat toilet untuk pria atau hormat dikunci. Kalau buang air tertutup auratnya. Putri di samping terkunci ada penutupnya. Kalau buka kerudung tidak datang auratnya. Hari ini sudah anak zaman rusak. Sudah mulai gede, mohon maaf kalau buang air kecil mungkin intip-intipan dan lain sebagainya. Atau mungkin di tempat madrasahnya tidak nyaman buang airnya, dia pulang ke rumah. Kalau pulang kira-kira balik lagi atau tidak? Sudah nggak balik lagi banyak alasan. Maka itu termasuk dakwah besar adalah tolong dibantu. Kami serukan kepada siapapun pejabat-pejabat daerah untuk perhatikan ini dulu. Toilet.
Di kampung-kampung, toilet itu kalau kita setting desain pakai dengan ditangani orang kampung ya 7.500.000 satu toilet. Itu toilet kuncinya ada tempat duduknya tertutup. Kalau dua kan 15 juta. Kalau sedih kita bisa buat satu program nanti dan kita bisa di mana-mana. Dan memang kita buat dengan teman-teman di beberapa kota. Ya termasuk seruan kami semacam ini agar madrasah bikin nyaman. Kalau belajar bisa saja bila terpal kan. Kalau pipis buat makan lupa kecil di mana? Kalau tidak tempat tersembunyi tertutup. Tolong perhatikan, wah ini pahalanya gede. Jadi maksud kami adalah bukan hanya sibuk Anda membangun pondok Al-Bahjah, bukan, itu mah tambahan. Kami ingin semuanya kalau sudah kenal dengan kami, oke, dukung pembangunan Al-Bahjah. Tapi tolong jangan lupa menghidupkan madrasah-madrasah di kampung itu, karena itulah yang menyelesaikan problem umat, sholat, segala macam dan sebagainya. Jangan sampai kita itu lupa dengan mereka. Dan kami tidak tertarik dengan program-program yang diadakan sebagai masjid yang hanya undang ustaz-ustaz terkenal. Ini kejadian di Jawa Timur betul. Kami ceritakan di Jawa Timur kami diundang orang dengan membawa satu selembar catatan bulan 1, bulan 2, bulan 3. Kami berharap Buya Yahya bisa ngisi di acara di masjid kami. Oh iya. Alhamdulillah Buya di masjid kami itu setiap bulan ramai, masya Allah. Oh iya. Alhamdulillah yang datang pun ikut ustaz terkenal. Tiba-tiba nama saya ada di situ sudah. Harapannya dia bisa ngisi hari ke-7 bulan ke-7 atau 8. Karena disebut ustaz terkenal semuanya. Langsung kami putuskan, Pak Haji, Ustaz, sudah ada jawabannya. Apapun, saya tidak akan mau mengisi kalau Anda merusak jamaah dengan cara semacam ini. Coba di satu ustaz terkenal tidak ada yang datang tidak masjid, ada. Anda merusak mental mereka. Hanya dibiasakan dengan ustaz terkenal yang jarang datang. Bahkan mungkin biayanya mahal. Ayo. Nanti di sini akan diuji. Ustaz kamu ngajar di sini bisa tidak rapi kayak gini. Hati-hati. Ayo Ustaz, main ini ujian nanti. Kalau ternyata kita Ustaz kamu udah begini, jangan-jangan bermasalah Anda ini. Nanti akan kita buat pengajian kalau ada wadah yang kita hidupkan pengajian. Ustaz-ustaz di daerah Ketubang. Nanti ustaznya mungkin yang susah ngomong kita ajari cara merapikan kata-kata dan sebagainya. Kita ingin maju bersama. Tolong, karena kita akan membangun pondok di sini dan pondok itu nanti biasanya biarpun pondoknya di sini, nanti adalah cara pendaftarannya juga melalui cara-cara tertentu. Siapa yang bisa masuk di sini? Tetangga sini bisa, tapi yang siap dong dengan peraturannya. Yang lain, ya dibantu usaha tadi. Gak usah pusing, ada solusinya. Baik ini saja mungkin sebagai penutup supaya tidak biasa dengan gaya kesombongan. Guru pun kadang sekarang majelis action ya. Sombong punya majelis. Ini majelis tertua. Sombong enggak? Ini majelis yang pernah didatangi oleh kiai Ustaz Habib Fulan dijajar. Sombong kan? Ini masjid terbanyak, ada kan? Masjid terbanyak, terlama, dia terbanyak. Banyak dia terus sombongan. Tidak akan mendidik umat kalau majelis juga menuntut kesombongan. Tapi majelis dibuat untuk bersama-sama menuju surga. Kami menyampaikan begini bukan berarti saya sudah istimewa, enggak. Saya itu sebetulnya, jadi Anda pahami deh. Kalau saya banyak ngomong begitu tuh berarti itu masalah saya. Sebenarnya saya ingin nasihati, kalau saya sendiri di kamar gak enak, mending nasihati ke orang kuping saya biar dengar. Jadi hati saya juga belum bersih benar, akhlak saya juga belum benar-benar. Makanya saya nasihat orang banyak biar saya ikut dengar, saya pengen benar. Kan lumayan kalau saya ngomong begini, kalau saya pelanggar kan malu juga, malu pada Allah. Sebelum malu pada Allah, malu pada Anda. Saya sudah ngomong begitu kan. Saya belum baik. Tapi kita sama-sama mencari agar bagaimana kita menjadi baik. Ini saja mukadimahnya. Insya Allah setelah itu kalau ada majelis lagi di sini, baik nanti tiba-tiba kami yang datang atau wakil kami, murid kami, atau kiai kampung, awas catatannya. Mukanya saya hafal semuanya. Kalau nanti kelihatan jangan-jangan yang model-model tadi. Masa kenal Ustaz melalui YouTube, melalui televisi, melalui rekomendasi guru. Jadi kita punya akidah yang jelas, akidah yang kita anut, akidah yang biasa dengan kebiasaan-kebiasaan mulia. Coba samakan akidahnya. Akidah kita adalah akidah ini. Kami yakin akidah kita adalah benar. Akidah kita adalah akidah Allah wujud kita.
qiyamuhu li nafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Itu di antara ciri-ciri. Karena hari ini sudah mulai diopo-opo urusan akidah, permusuhan. Kalau akidah yang ini ciri khasnya memang mengajarkan perebutan, mengajarkan keindahan. Makanya kalau ada orang ikuti akidah ini kok bermusuhan dengan kawan, mesti salah paham di atas akidah. Kita dibangun cinta, membangun cinta keindahan di antara kita. Ini saja, insya Allah. Lokasinya di mana, Pak? Dusun Poh bener, Desa Bondo. Itu di antara kami. Adapun kemudian kami juga ingin menyampaikan masa depan anak-anak Anda adalah harus masa depan pesantren. Pastikan itu. Masa depan pesantren. Alhamdulillah di sini ada Gus Ali, ada pesantrennya namanya As-Sa'idiyah. As-Sa'idiyah di tempatnya di Jaribah ada As-Sa'idiyah. Itu pesantren juga. Ada lagi sahabat kami. Sahabat sih. Darul Fakih dari mana itu? Bandar Landung itu pesantren juga. Ada kiai yang ada pondoknya, sampaikan supaya saya tahu. Masa depan anak kita tuh pondok harus hari ini di luar mengerikan. Nah, sekarang sedikit kita tambah deh, ya Bapak. Masalah pondok. Pastikan anak Anda adalah masa depannya pondok. Kalau ternyata ini anak Anda belum mau masuk pondok atau sudah terlanjur kuliah, ini yang kedua. Jika jasadnya belum bisa masuk pondok, tolong hatinya masukkan ke pondok agar hidup hatinya. Bagaimana masukkan hati ke pondok? Contoh, putra Anda yang lagi kuliah, berapa ribu Anda mengirim uang? Anggap saja 1 juta, tambah 200 ribu. Untuk apa? Bilang 200 ribu, sayang, Umi tambah 200 ribu untuk transfer ke pondok pesantren. Ini loh, As-Sa'idiyah, Sa'idiyah atau Darul Fakih atau Al-Bahjah, sebut namanya. Setelah itu anak Anda akan transfer. Umi sudah saya kirim. Bulan kedua sama Anda tambah, bulan ketiga, keempat, kelima, keenam Anda kurangi jadi 1 juta lagi. Apa kata anak Anda? Telepon, Umi kok balik 1 juta, tambahnya di mana Mi? Dia yang nagih untuk ngirim ke pondok. Itu anak Anda kalau kemarin naik motor bolak-balik tidak pernah nengok pondok itu, cuma gara-gara dia sudah pernah transfer, nengok, oh ini yang pernah saya transfer. Dia main-main di internet, browsing internet, dia pasti penasaran pondok itu kayak apa sih. Nyantol dengan ceramah satu ustadz dan hatinya belum lagi dan selesai kuliah Anda stop. Sayang, Umi tidak kirim lagi kepadamu kan, karena kamu sudah kerja. Ya Umi, alhamdulillah Umi saya sudah kerja. Ingat, setiap Umi kirim berapa? 1 plus 2 sama. Kalau kamu kerja, potong dari rezekimu untuk kebaikan. Jasadnya tidak mondok, hatinya mondok. Dia akan selamat, jadi insinyur selamat, jadi dokter selamat. Karena apa? Hatinya dengan kebaikan, Allah akan jaga dia. Tapi kalau Anda tidak pernah ingatkan, tidak akan menjadi baik nanti pada akhirnya. Yang menjaga Allah, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak khususnya. Kalau lagi Jumatan bawa uang di kota amal, itu kan biasanya bawa. Kalau anaknya 2, Anda membawa 15 ribu, bagi 5 ribu, Anda 5 ribu. Membiasakan anak untuk infak. Itu nanti minggu depan kalau bapak ibu lupa, pasti dia bapak lupa. Anak ingat, abah, duitnya mana? Wah. Ini kedua yang anaknya belum mau mondok, maka mondokkan hatinya. Yang ketiga adalah, mohon maaf, anaknya bandel, aduh Bu ya, kalau saya kirim duit lebih, Mbak pasti nggak kira di transfer ini. Habis, anak saya, duit saya sembunyikan aja diambil. Oke. Kalau memang seperti itu anak itu, anaknya bandel, ambil pertolongan Allah. Allah bi'aunil abdi maka dalam Al-Quran. Anda ngurusi anak-anak yang masuk pondok pesantren. Kenapa harus pondok pesantren hari ini? Kita ingin budayakan budaya lingkungan mulia. Setelah Anda ngurusi anak pondok pesantren, maka Allah akan menolong anak Anda. Yang katanya bandel, sudahlah. Anda nasihati 1 kalimat, dia balas 10 kalimat. Anda mengeluarkan suara tinggi, dia lebih tinggi lagi. Oh, serem. Akan tapi ambil pertolongan dengan
tetangga fakir, tetangga tidak mampu, baik nak pemondok aku biayai. Nanti anak anda akan kembali pada suatu ketika nanti. Kemudian yang keempat tadi tertinggal ini, orang yang tidak punya anak tidak boleh sedih. Pokoknya kalau majelis kita harus senang semuanya. Jangan sampai punya pulang ketinggalan. Aduh enak, yo ngomong anak-anak, saya tidak punya anak di mana ini. Oke, yang tidak punya anak, jangan sampai di dunia tidak punya anak, di akhirat tidak punya anak. Kalau kisah orang mulia tidak punya anak banyak, Siti Aisyah tidak punya anak, Imam Nawawi tidak punya anak, tapi mereka mulia di akhirat. Maka yang tidak punya anak, wah kebetulan. Jangan sampai sia-sia kerja anda, harta anda hilang begitu saja. Didik anaknya hamba Allah, urusi pondok pesantren, bergabunglah dengan para kiai, para ustaz. Maka ketahuilah, kelihatannya di dunia gak punya anak, meninggal dunia anaknya banyak, karena semua kebaikan yang pernah dia tanamkan akan menjadi sebuah pahala mengalir. Baik, ini yang perlu kami sampaikan. Jadi jangan ragu urusan pondok pesantren dengan bermacam-macam model. Anak anda bisa masuk pondok, dan pondok itu bermacam-macam. Kita ada pondok, kita ada di beberapa kota, di Blitar, Tulungagung, Malang masih Perintis, Blitar, Tulungagung, Lupa Tengah, ada di Batang, ada di Purbalingga, nanti ada di Cirebon, ada ini sampai nanti Pekanbaru, Batam, Lompat, Malaysia ada. Dan ada pendidikan macam-macam, pendidikan syaraf untuk mencetak ulama, tidak dikenakan dunia ijazah dan sebagainya. Ada pendidikan formal, SMP, SMA. Anda tinggal pilih pilih mana. Anda pengen anak saya pengen jauh Pekanbaru, Anda kirim Pekanbaru, ada SMP Pekanbaru di sana. Kalau pengen yang jauh ada. Intinya jangan sampai Anda kebingungan untuk mencari referensi sekolah. Di sini lebih dekat. Teman Ibu sekali dan teman kami dari sahabat kami, Ustaz Faris Solonan dan para kiai yang ada di sini, mungkin insya Allah nanti bisa sampaikan. Intinya anak anda harus itu. Kemudian anda harus pondok. Kalau di pondok katanya pondok mahal, saya ngajak cerdas sedikit ya. Oh pondok bayar mahal, 500.000, 1 juta, 1.500.000. Ayo, hitung-hitungan. Anda paling pintar hitung duitnya. Apalagi ibu-ibu suka belanja. Hitung-hitungan ayo. Kalau anak anda sekolah SMP minta motor, berapa harga motor? Anda beli motor harganya 2 juta, betul? Caranya mundur. Pada dia, motor berapa harganya? Ayo. Oke, 20. Ayo. Anggap saja mahal deh, 10 juta aja deh. Biarpun mesti agak seberut mukanya dia. Motor pakai air atau air bensin? Itu berapa bensin tadi? Itu kalau anaknya baik-baik hanya ke sekolah balik lagi. Kalau tidak, ini muter kan? Kalau muter kita tambah beli bakso di sana. Berapa? Ayo. Berangkat anda minta kasih uang saku berapa? 3.000 nggak berangkat. 5.000 ngambek. 10.000 setengah senyum. Kemudian minta pisang. Handphone bukan pisang. Pisang handphone. Minta hand. Berapa harga? Pakai pulsa atau tidak? Suruh wifi tetangga tetap kamu. Apalagi terus punya handphone malam-malam langsung ibunya suruh bayarin. GoFood. Nggak konsen mama. Kalau nggak pakai iya duit lagi. Ayo mau itu kan mahal mana di pondok sama di rumah. Biarpun katanya sekolahnya gratis. Kita dari anak-anak pendidikan formal ya bisa. Anak kita masuk sekolah polisian juga ada. Masuk sekolah ini dokteran ada. Masuk sekolah ini ada lengkap. Karena kalau dari sekolah cuma basicnya agama, nanti coba jadi jenderal yang ternyata lagi piket, lagi kerja di mana, tinggal telepon umiknya, mama, umi, aduh medannya capek banget nih, aduh, terus hanya dapat 2 jus nih, biasanya kan 5 jus. Cuma mana jenderal punya Quran. Seperti itu wahai para hamba-hamba Allah, hamba terkasih Allah, anak anda harus ada rindukan kepada pesantren. Hari ini di zaman yang masya Allah godanya besar di luar, kami tidak mengatakan yang di luar rusak semuanya, tidak akan, tapi anda punya akal, anda punya mata, anda punya pandangan. Kalau sudah di rumah itu banyak waktunya habis. Bibitnya datang nggak mungkin dia sembunyi di kamar, dianggap sombong kalau sembunyi. Pamannya besok datang, bibinya banyak lagi, sepupunya datang, terus yang lain datang. Belum lagi handphonenya bunyi terus. Tapi kalau di pondok tidak, nggak ada handphone dan sebagainya. Yang banyak adalah tersita waktunya adalah untuk menabungkan pahala untuk ibunya. Ada bangun malam tahajud, ada baca zikir, ada Al-Quran dan seterusnya. Cuman anda yang belum bisa mondokkan anaknya, tidak usah bersedih hati, masih bisa mondokkan hati anak-anak anda seperti kami sampaikan tadi. Sudah sampai di sini saja, insya Allah. Semoga ini pertemuan yang indah. Rohaikumullah, kami cintai
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ah? Oh, ada tanya apa? Baik, silakan. Oh, ada tanya siapa? Mohon maaf, ini kemalaman apa? Sudah jam 12. Hah? Aduh. Baik, silakan. Boleh kita bertanya. Baik, para hadirin, monggo yang mau bertanya dari putra satu, mungkin dari ibu-ibu satu, karena sudah agak malam. Assalamualaikum ya. Seperti yang Buya sampaikan tadi, Buya, di zaman yang seperti sekarang ini, mohon nasihat dari Buya untuk kami para pemuda yang iman kami masih labil, Buya. Terkadang kami semangat untuk berbuat ketaatan, tapi juga tak sedikit kami tergelincir ke dalam maksiatan. Mohon kiat-kiat dan nasihat dari Buya agar kami para pemuda bisa biar bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, Buya, mohon maaf jika sahabat Uqasyah menggunakan kesempatan qisas yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk memeluk Rasulullah, bolehkah melalui kesempatan ini Al-Faqir bisa bersalaman dan memeluk Buya Yahya? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama kalau jadi pemuda itu paling tidak pertama dan utama seperti Ananda merasa bahwasanya dirinya dalam bahaya. Kalau orang merasakan dirinya dalam bahaya, maka dia akan waspada. Makanya jangan mengentengkan pergaulan di luar. Cukup menjadikan dirinya waspada. Itulah cara hidup yang benar. Tantangan di mana-mana. Di rumah pun ada itu mudah. Di rumah ada di mana saja. Tapi pertama waspada dulu. Anda sadar bahwasanya hidup ini betul-betul tidak seperti zaman dulu. Godaan banyak sekali. Bukan dari benda hidup, bukan perempuan di pinggir jalan atau godaan kita, bukan. Tapi mulai macam-macam, ada media sosial, WhatsApp, handphone dan sebagainya. Dan para orang tua harus sadar betul hari ini betul mendidik anak sangat beda dengan waktu Anda masa kecil. Coba saja. Dulu itu hiburan yang media informasi yang ada hanya TVRI. Coba TVRI itu kalau acaranya Anda perhatikan nggak ada yang membahayakan. Biasa-biasa, paling kalau mencabar, masih ingat? Ria Jenaka? Ria Jenaka? Tuhan betul. Yang muda yang bingung. Yang ngangguk-ngangguk tadi itu dari zaman itu. Yang punya televisi hanya Pak Lurah. Pakai aki. Kalau sudah mulai habis dari separuh. Kalau pengen berenang pakai orang itu. Acara yang mungkin paling ada malam itu pun nggak bisa kita menonton setiap saat Anda punya televisi. Di zaman yang masih aman begitu hasilnya kayak kita. Lalu bagaimana zaman ini ya Allah? Anda ada paham, sadar atau tidak? Kalau Anda tidak serius mendidik anak, kita pengen putranya Pak Polisi ini jenderal nanti suatu ketika, tapi akan disujud. Ini pengusaha hebat, akan disujud. Oleh itu yang kita rindukan. Makanya memperhatikan pergaulan itu penting. Jadi anak-anak muda, anak-anakku jadi anak cerdas. Jangan kamu terpengaruh, oke, punya pendirian dong. Cuma nanti ada pendidikan cinta, pendidikan ini akan jadi punya kurs atau seminar kita ada dari beberapa tempat yang menarik untuk anak muda, namanya diklat cinta, supaya tidak salah mencintai. Anak-anakku, nanti kalau membuat diklat cinta di sini datang yang muda, kita buat di universitas diklat cinta ya. Itu bagaimana agar kita itu tidak salah dalam mencintai, benar. Sebab kan sederhana, kalau orang salah makan kan sakit perutnya kan. Tapi kalau salah mencintai sakit seumur hidup, itu kan sengsara. Maksudnya benar-benar caranya bagaimana. Biasanya godaan asmara ini bahaya sekali buat anak muda sehingga dia menjadi kepleset dalam kehinaan. Ini termasuk tontonan-tontonan. Yang jelas kamu waspada.
Yang kedua apa? Pergaulan. Jika tidak baik, kamu harus tinggalkan. Ambil pergaulan yang baik. Pergaulan membantu sekali. Bergaul dengan apa? Dengan manusia yang hidup atau benda matimu. Benda mati yang kau simpan di sakumu, kalau tidak baik hati-hati. Jadi bergaulan. Kemudian juga dekat dengan orang-orang soleh, karena ada rahmat yang diturunkan di situ, termasuk hadir majelis semacam ini. Kemudian juga tidak lupa yang terakhir adalah banyak berdoa. Ya Allah, jauhkan kami dari segala kehinaan. Adapun masalah memeluk, bicara tentang ingin meluk, sebetulnya kami ingin meluk Anda semuanya. Nah, kami rindu untuk memeluk, tentunya ya tentunya Anda para bapak-bapak dan adik-adik. Kami rindu berpelukan karena kita baru berteman. Cuma hari ini tidak ada pelukan, tidak ada jalan kecuali bagi dia saja. Masya Allah, nanti dapat yang lain tidak boleh ikutan. Yang lain sudah jadi ugasa. Nah, ugasa itu adalah cerdas. Yang lain nggak dapat ya. Yang lain belum minta, dia minta. Yang lain ikut-ikutan nanti. Waktu ada lagi, saya juga harus bersama Bapak ugasa. Telah keduluan dia, itu telah. Itu jalan baik, insya Allah nanti dikasih. Masya Allah, nanti soleh yang baik. Umur berapa ini? 19. Masih 19. Boleh cepat nikah, jangan buru-buru nikah juga boleh. Baik, insya Allah. Ada lagi? Mungkin soleh. Dari ibu-ibu ada yang mau tanya, monggo. Monggo. Sudah 1,5 jam tuh kan? Pengajian dia tidak boleh lebih dari 1,5 jam. Sudah lebih 1,5 jam. Oke, ada lagi? Hah? Ada lagi belakang coba biar adil. Tidak ada ibu-ibu? Ya jangan lupa sebutkan nama ya, dari mana. Apa Bu ya, di luar tema mungkin boleh? Oh ya. Boleh. Sebelum saya bertanya, sambung silaturahmi dari guru kami masuk pesantren kami Ustaz Faris yang sekarang tidak bisa hadir di sini karena beliau masih di Mekah. Itu sahabat kali. Ustaz Faris Bagaimana sekarang namanya sama kaget dan ini sih juga Pak. Baik. Saya mau bertanya seputar fikih Bu ya. Mungkin bukan waktunya, cuma saya sering kalau lihat orang sholat itu, saya pernah dapat keterangan dari guru saya, setiap apapun yang keluar dari mulut, ludah itu air, gitu ya. Setiap apapun yang keluar dari mulut, ludah ini jatuh hukumnya air. Saya lihat kalau subuh, qobliyah subuh orang itu bersiwak. Di siwaknya kan masih ada airnya. Kalau puasa nih Bu ya, ini Bu ya. Kalau puasa itu, kalau subuh sebelum qobliyah subuh bersiwak, pas subuh bersiwak lagi, di siwaknya kan masih ada airnya. Apakah bercampur di mulut, apa ada khilaf ataupun yang lain? Matur suwun. Baik, ada pembahasan fikih itu ada yang perlu disederhanakan. Siwak yang basah kemudian dimasukkan ke mulut, maka itu akan membatalkan puasa jika kebasahannya tertinggal di mulut, baik dugaan atau yakin. Kan begitu kebasahannya, karena kebasahan dari luar bercampur dengan mulut. Akan tapi ya kan itu kan siwak yang basah betul, apa namanya. Tapi kalau hanya basahnya karena kena ludah kita, ditaruh di sana sudah dalam waktu singkat juga sudah kering. Dan itu adalah hal-hal yang semacam ini kami himbau kepada siapapun agar tidak dijadikan sesuatu yang memberatkan bagi orang awam sehingga malah menjadi ketakutan. Jadi meringankan masalah fikih. Kalau sudah yakin, dari mana derajat yakinmu kan gitu kan? Memang siwak itu kan dari spon barangkali mengandung ini sifat kering itu. Ini saja mohon maaf, bukan sekedar dilap siwak. Saya coba ini tidak meninggalkan apapun. Biarpun saya campur dengan ludah saya, tidak akan meninggalkan. Itu hanya gambaran para ahli fikih itu untuk memahamkan tentang jika ada sesuatu yang masuk ke mulut kita dari luar kemudian tertelan bersama lidah kita, itu adalah membatalkan. Cuma prakteknya dalam dunia persiwakan tidak sampai derajat seperti itu.
Artinya jangan sampai kita membuat orang nanti pada akhirnya pada ketakutan. Belum lagi nanti adalah urusan-urusan semua ibadah itu kan ada seperti yang dimaafkan, seperti orang berkumur, biarpun ini tidak sama dengan berkumur. Kami sampaikan urusan berkumur sehingga ada orang ragu berkumur saat berwudu. Sudahlah Anda berwudu waktu berpuasa itu tetap sunnah. Dan asalkan Anda sudah mengeluarkan air 100%, nggak ada yang tahan, Anda tidak sedikit korupsi, tahan itu batal. Asalkan Anda lepeh, betul, biar masih ada dingin di mulut, dimaafkan, nggak usah mudah terlalu banyak, nggak cantik kalau banyak mudah. Betul kan? Cuma namanya perasaan, gara-gara dengar Ustaz, jangan tuh bisa was-was, tidak. Karena itu mengamalkan satu kesunahan berkumur. Maka kalau ada dinginnya, ya namanya kulit, habis kena air pasti dingin. Makanya jangan kena was-was. Yang mudah-mudah, betul kan? Maka justru Anda lawan. Selagi Anda lepeh, bahasa Indonesia apa? Nggak ada. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu bahasa lengkap, susah nyarinya. Lepeh itu nggak ketemu. Mudah beda. Lepehnya itu 100%. Anda tidak usah ragu lagi. Ini pertanyaan bagus untuk mengingatkan kami kepada para ustaz-ustaz fikih, jangan sampai kita menerangkan fikih tidak sesuai dengan atau malah membingungkan orang, malah bikin orang was-was. Seperti itu. Terima kasih, pertanyaan penting. Dan kami sering ketemu dengan orang was-was, buahnya was-was, macam-macam. Orang was-was. Jadi tetap berkumur, ya. Berkumur, silakan. Sebelum tergelincir matahari dalam film yang buku dapat terlihat. Terima kasih pertanyaannya. Ini adalah mukadimah fikih. Dan mungkin sering melihat pertanyaan-pertanyaan fikih, Anda bisa melihat, Anda bisa pertanyaan apa? Kayaknya terlalu banyak yang sudah banyak bertanya sudah. Dan kami kalau punya omongan memang kami ingin selalu direkam. Supaya apa? Kalau salah dia tahu. Jadi saya ngomong apa? Saya memahamikan tim kalau saya ngomong tidak direkam. Kalau salah tidak bertanggung jawab nanti saya. Biar kalau saya salah ketahuan, tinggal saya ralat saja kan begitu. Cuman ya. Nah, jadi biar saya hati-hati juga. Jadi insya Allah gini direkam semuanya. Kalau salah ya tinggal manusia kan. Kita kan suci Nabi Adam, tinggal Rabbana belang dan aku sana. Nggak usah itu kan. Nggak usah banyak berhujah. Salah ya salah. Sudah selesai. Manusia. Makasih pertanyaannya. Insya Allah tetap silakan. Nah, tetap silakan. Bahkan nanti Imam Nawawi mengatakan silakan sampai batu tuhur juga boleh kok. Nggak usah hubungan. Ini saja insya Allah. Pokoknya jangan ditelan siwaknya. Pasti batal. Baik. Karena ada pertanyaan di Ramadan aneh-aneh. Kita puasa. Buya gimana hukumnya? Kan sudah ketika sudah bu. Pokoknya yang batalkan puasa adalah masuk ke mulut. Langsung diam. Paham pulang ke rumah ngomong suamiku yang batalkan puasa masukkan ke mulut. Tak tahu ditanya sama suaminya, kalau dalam bedah gimana ya? Iya gimana ya? Kayaknya enggak batal, berarti kayaknya batal pusing, ludah, ya kan? Padahal ada rambu-rambunya, ya. Ludah yang batalkan puasa dengan begini-begini. Pokoknya yang batalkan puasa itu adalah nelennya, bukan masukkan mulut. Kalau Anda setiap hari Ramadan masukkan es krim ke mulut, batal nggak? Enggak dong, asalkan jangan ditelan. Saya ngomong nelennya, nggak ditelan nggak batal, ya. Jadi yang batal nelennya, cuma iseng banget es krim dimakan, dimasukkan ke mulut nggak ditelan. Asalkan tidak ditelan nggak batal. Kemudian ada pertanyaan, apa boleh saya cabut gigi siang hari bulan Ramadan? Oh iya, ya nggak batal jadi. Pokoknya giginya jangan sikat gigi siang hari batal nggak? Ya nggak, asalkan sikatnya jangan sudah selesai. Cuman masalah makhluk kan beda, odolnya jangan ditelan juga. Tapi kan kalau ketelan ya jangan sikat gigi siang hari dong. Gitu dong, bisa. Sederhana, PK harus bikin caranya, dia buat PK praktis. Ada PK praktis, PK dibaca orang paling kamu pun paham. Ada beberapa buku-buku PK praktis, sholat praktis, jamaah praktis. Sampai kita mungkin bikin sholat macet di atas kendaraan, di atas tol untuk orang Jakarta. Kemudian sholat jenazah, mati semuanya ada, korban semuanya banyak tulisan-tulisan yang dihadirkan. Itu bisa jadi pegangan Ustaz atau ngajar kampung-kampung yang indah. Justru kami ingin menghilangkan kesalahpahaman biar orang tidak pernah was-was, biar ibadah semakin gampang. Ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Allah, berkailah kami semua ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena Allah. Ya Allah, jaga anak-anak kami, muliakan mereka di dunia dan muliakan di akhirat.
Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Allah. Rumah untuk berkembang tumbuhnya anak-anak kami. Jauhkan dari percekcokan dan persisian di rumah kami. Jika ada di antara yang hadir yang sering cekcok dalam rumah tangganya, kami mohon ya Allah kembalikan malam ini ke rumah mereka dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan keindahan. Ya Allah wujudkan keindahan dalam keluarga kami dengan anak yang soleh-soleh yang dibanggakan kekasih Nabi Muhammad. Ya Allah yang belum menikah dan yang hajat untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang mulia yang kau muliakan, yang jadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berkailah tempat ini, berkailah berjuang di dalamnya. Ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di masjid ini, dari yang mewakafkannya, yang membangun di atasnya, yang memakmurkannya. Ya Allah, ya Allah yang ikut senang di tempat ini, kami mohon berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggunjing kami, prasangka buruk kepada kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka ya Allah, karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah, dan hilangkan dengki, benci, dendam di hati kami ya Allah. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari umatmu ya Allah. Mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad, jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Dan kami mohon yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan majlis, madrasah, pesantren, para kiai yang ada di kiri kanan tempat ini ya Allah. Kirimkan kepada mereka pejuang-pejuang yang tulus dan ikhlas dari surgamu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Kami ingin bergabung dengan mereka ya Allah, untuk berjuang untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan Engkau maha mendengar apa yang kami sampaikan saat ini ya Allah. Rencana mulia kami di tempat ini kami mohon ya Allah, berikan segala kebaikan ya Allah, berikan kemudahan ya Allah dalam mewujudkan cita-cita mulia ini ya Allah. Pesantren, madrasah, dakwah, umat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah ya Allah. Jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Kami mohon ya Allah, wahai Dan yang Maha Kasih, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami atau tetangga kami ada yang tidak salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat. Jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi, jauhkan kami ya Allah dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Zina yang busuk itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka dan ampuni mereka, tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum dan bencikan kepada zina ya Allah. Dan buka pintu halal untuknya ya Allah, sehingga mereka tidak lagi mau melakukan kehinaan itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Kami mohon jaga negeri ini ya Allah, jauhkan negeri ini dari perselisihan, pertikaian, permusuhan. Berikan kedamaian kepada negeri ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.